Silakan Pak Edson ya dimulai. Baik, teman-teman sudah mendownload bahan praktikum yang sudah saya kirim ke Ashraf. Halo, Ashraf, udah di-share belum? Ini ya. Di-download, Pak. Sudah, Kak. Sudah saya. Oh ya, tinggal lagi download ya. Sok di-download dulu. Sebentar ya. Oke, jadi teman-teman di sini kita belajar untuk membuat aplikasi sederhana yang berbasis kode igniternya kita buat bareng-bareng. Jadi teman-teman diharapkan bisa ikutin. Tapi kalau misalkan ada kendala, gak apa-apa, ditonton dulu. Tapi kalau ada yang mau ngikutin, silakan. Oke, saya share screen dulu. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk mengoding dengan framework kode igniter, yaitu tentu saja harus mendownload kode igniternya dulu. Namun di sini sepertinya website kode igniter sedang gangguan, katanya kami sedang ada halangan ya, jadi websitenya tidak bisa diakses, sayang sekali. Jadi saya kirim framework kode igniter 3-nya ke Ashraf gitu supaya kalian bisa mengoding kode igniter juga. Nah, ini nanti kalau misalkan ini sudah sudah gak gangguan, kalian bisa mungkin download yang kode igniter versi 4-nya. Cuman kita di sini akan mempelajari framework kode igniter 3. Nah, sebelumnya framework kode igniter 3 adalah framework PHP yang paling termudah di antara framework lainnya. Banyak sekali framework bahasa pemrograman seperti Bootstrap juga termasuk framework. Nah, Bootstrap itu adalah framework untuk HTML dan CSS. Kemudian seperti Node.js, kemudian ada React.js, itu juga merupakan sebuah framework namun bukan untuk PHP melainkan untuk JavaScript. Nah, sedangkan kode igniter adalah framework untuk mengoding PHP. Nah, selain kode igniter itu yang terkenal lainnya adalah Laravel, kemudian kode igniter 4. Namun yang paling termudah menurut survei kode igniter 3 itu adalah yang paling mudah. Nah, yang saya kirim ke Ashraf itu adalah kode igniter 3 seperti itu. Nah, pertama-tama kalian unduh dulu kode igniter yang diberikan oleh Ashraf. Jika sudah, kalian unduh juga database toko yang saya kasih ke Ashraf. Nah, habis itu diimport di database-nya, jangan lupa. Nah, setelah diimport, barulah kalian misalkan nih yang kalian unduh itu kan di sini ya, di mana sih? Bentar. Bukan. File yang kalian unduh itu di dokumen framework igniter, misalkan ini yang kalian unduh kode igniter 3 strip 11 kan. Nah, misalkan kalian berhasil mengunduhnya, nanti kalian pindahkan dia ke htdocs. Cari htdocs-nya di XAMPP, kemudian buka htdocs-nya, nah, kemudian paste di sini seperti ini. Nah, kemudian setelah kode igniternya di paste di htdocs, kalian tinggal ekstrak di sini. Tinggal klik ekstrak here, yes to all. Nah, nanti dia bakal mengekstrak dan isinya adalah seperti ini. Ada application, system, sama user guide-nya.
Nah, user guide-nya ini untuk panduannya dalam menggunakan framework Codeigniter. Nah, kalau udah seperti ini berarti Codeigniter kalian sudah sudah diinstal istilahnya lah, diinstal ke dalam laptop kalian. Nah, sekarang Codeigniter 3.1.11 ini kalian ganti namanya menggunakan nama aplikasi situs kalian nantinya. Misalkan namanya adalah toko online. Berarti kalian tinggal tulis di sini kalian tinggal tulis di sini toko online. Cuman di sini toko online udah ada. Bagaimana kalau kita ganti namanya toko_praktikum. Bentar. Nah, kita ganti namanya menjadi toko praktikum. Nah, kemudian toko praktikum ini kalian masukkan ke dalam source editor kalian. Kalian bebas menggunakan source editor apapun, mau VS Code ataupun mau Sublime bebas, atau Notepad++ juga nggak apa-apa. Nah, kalau saya di sini akan memakai Sublime karena VS Code-nya udah penuh sama codingan Python ya guys. Nah, ini saya saya drop ya berarti ya. And drag mana sih tadi? Toko praktikum. Nah, kita tarik ya, masukin ke dalam Sublime. Nah, sehingga toko praktikumnya masuklah di project kita ini. Kita remove dulu ya. Remove folder project ini juga. Ini nggak usah. Nah, kita buka toko praktikumnya. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai coding, kita buka dulu di browser seperti apa jadinya ini kan kita panggilnya toko praktikum ya, tulisannya ya, nama websitenya. Berarti di sini tinggal panggil localhost. Kalau saya ada +2 8080-nya. Kalau kalian mungkin ada yang tidak ada. Nah, kemudian nama foldernya apa tadi? Kita tuliskan di sini. Namanya adalah toko_praktikum. Bentar. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, artinya adalah Codeigniter kalian sudah berhasil terinstall ya. Nah, sekarang waktunya untuk melakukan konfigurasi. Oke. Teman-teman sudah pada sudah pada install Codeigniter-nya di di daerah sini. Coba saya tanya Asraf, sudah Asraf? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Kalau yang lainnya siapa nih? Oke. Destiny. Sudah Destiny? Kenapa, Kak? Sudah diinstal ininya? Codeigniter-nya? Lagi diinstal. Oh, lagi diinstal. Oke. Ya. Lemot soalnya, Kak. Oh, lemot. Oke. Oke, nggak apa-apa. Menyusul ya. Berarti sebagian sudah menginstal insya Allah ya. Nah, kita lanjutkan. Ini kan sudah terinstall di toko_praktikum nih. Sudah dipasang. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Kita buka toko_praktikumnya. Kita lakukan konfigurasi pertama di config dulu. config.php di sini. Nah, di sini nanti ada yang namanya base URL seperti itu. Nah, base URL ini fungsinya untuk melakukan pemanggilan terhadap URL utama menggunakan metode base URL. Nah, nanti contohnya begini, nanti kalian ikuti saja dulu. Di sini bikin namanya http://localhost nama aplikasi kalian. Nama aplikasi kalian di sini adalah toko_praktikum. Berarti di sini taruh toko_praktikum . Nah, seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kalian bisa close ini. Bawahnya nanti banyak sekali konfigurasi, namun tidak perlu diubah dulu ya. Ini juga nanti index.php-nya bisa dihilangkan. Tapi ada proses yang agak sedikit rumit gitu.
Nah, ini udah localhost garis miring tok_praktikum kita close. Sekarang kita bahas dulu metode apa yang digunakan dalam kode igniter. Di dalam kode igniter itu ada 3 komponen. Nah, 3 komponen itu bisa kita kenal sebagai konsep MVC. Nah, apa itu konsep MVC? Konsep MVC itu singkatan dari konsep model, kemudian view, kemudian controller. C-nya adalah controller. Jadi tiga pemain utama di kode igniter itu ada 3. Yang pertama controllernya, yang kedua adalah ini yang controller ya, kelihatan nggak? Ini controller. Nah, habis itu ada modelsnya. Nah, ini models. Kemudian yang terakhir adalah views. Nah, fungsi masing-masingnya itu apa? Gitu. Nah, kalau views itu untuk codingan HTML-nya. Kalian kan kemarin biasa bikin aplikasi ada bagian pengkodean untuk HTML, bener kan? Ada yang buat HTML-nya, tampilannya. Nah, itu nanti di kode igniter bakal terstruktur dengan rapih gitu. Jadi untuk halaman-halaman atau views-viewsnya seperti HTML, CSS ini numpuk di views di sini. Kemudian untuk kontrolernya yaitu untuk mengatur codingan ya, untuk mengatur mau ke halaman mana, mau buka halaman apa, itu di controller. Ibarat kalian kan bikin namanya koneksi.php kemarin, betul nggak? Nah, koneksi.php-nya nanti bakal digantikan dengan controller ini. Nah, ini kan isinya kayak gini nih, tuh. Isinya adalah sintaks PHP ya kan. Kalau buka controller ini welcome namanya. Kemudian untuk views-nya di sini sudah ada yang jadi nih, ada index.html. Kita lihat, nah seperti ini. Jadi isi dari views adalah HTML-nya. Cuman nanti kalian jangan namain HTML-nya juga, soalnya kalian kan mau ngoding PHP kan, jadi jangan HTML juga nanti di sini. Lanjut. Nah, ini nanti saling berkaitan. Kemudian gunanya model untuk apa, gitu kan? Nah, model sendiri itu digunakan untuk memproses data seperti itu. Misalkan ingin mengambil data dari database nanti melalui model ini. Gitu. Misalkan mau ngambil data user, berarti gunakan model. Kemudian ingin mengambil data produk, berarti pakai model. Kalau misalkan mau ngedit data produk, nanti pengquery-annya adalah di model seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada, silakan. Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Kalau misalkan kalian ingin bertanya di tengah-tengah, silakan potong aja pas saya lagi bicara juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah controller baru di sini. Nah, kita lihat sebelumnya di sini, ini di sini ada public function index, ya kan? Di sini ada index nih. Nah, di dalamnya adalah ada $this load view. Nah, maksudnya adalah di sini ada sebuah function dan di dalam functionnya dia memanggil sebuah view bernama welcome message. Kita lihat welcome message itu ada di mana? Ada di views. Nah, yang mana? Yaitu yang ini. Nah, sehingga lihat ini kan ada the page you are looking at this being generated dynamically by Code Igniter. Nah, di sini kita lihat sama kan, the page you are looking. Nah, ya kan, welcome to Code Igniter. Artinya si method index ini dia memanggil view dari sini yang bernama welcome_message.php. Seperti itu. Jadi di views ini khusus untuk halaman saja. Nah, manggilnya dari mana? Nanti manggilnya dari controllernya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini kan ada welcome, ya enggak? Nah, caranya untuk memanggil welcome adalah
kita tulis di sini index.php garis miring welcome garis miring index, enter. Nah, seperti ini. Bentar ya. Ini kita ubah dulu bagian sebelah sininya sebentar. Config kita lupa karena kita masih menggunakan index.php, maka di sini kita tambahkan index.php. Nanti kita hilangkan ya. Sementara pakai index.php dulu. Nah, kembali lagi ke mana tadi? Ke sini. Nah, ini kita memanggil namanya index.php welcome garis miring index. Nah, di sini toko praktikum itu apa? Toko praktikum itu adalah nama projectnya, nama foldernya kalian apa di sini. Nah, di sini toko praktikum. Nah, ini kalian memanggil nama foldernya, nama projectnya. Kemudian index.php ini adalah bawaan dari kode igniternya yang nanti bisa dihapus. Nah, yang selanjutnya ada welcome. Nah, by the way, apa namanya? Ini setelah index.php ini disebut segmen pertama. Welcome itu adalah segmen pertama, sedangkan index adalah segmen kedua. Nah, segmen pertama setelah index.php itu adalah untuk memanggil kelas. Kita lihat kelasnya di sini ada welcome. Betul kan? Nah, di bawahnya ada function namanya index, ya kan? Nah, ada function namanya index seperti itu. Jadi kita memanggil kelas dari welcome dengan functionnya yaitu index. Sekarang bagaimana jika kita masukkan function di segmen kedua ini memasukkan function yang belum pernah dibuat, misalkan function namanya halaman 1, enter. Nah, di sini bakal kode igniter bakal menampilkan kode error namanya error 404, yaitu page not found, katanya halamannya tidak ada, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya halamannya ini ada? Caranya adalah kita buat di bawah sini nama functionnya. Nah, kita bikin nama functionnya adalah halaman 1. Kita hapus. Nah, misalkan di halaman 1 ini kita tulis echo hello world gitu ya. Nah, sekarang kita refresh, apakah ini masih 404 not page not found? Kita refresh. Nah, di sini bakal bilang halo dunia kayak gitu. Nah, jadi ini apa namanya di segmen kedua ini untuk memanggil functionnya, kalian bisa membuat sebuah kelas baru di controller juga tentunya. Nah, kalian bikinlah di controller ini sebuah kelas baru, tulis new file di sini, bikin new file di sini maksudnya. Misalkan namanya adalah autentikasi, misalkan seperti ini, autentikasi.php, enter. Nah, kalian tinggal kopas apa yang ada di welcome ini, kopas, kemudian masukkan ke autentikasi. Nah, seperti ini. Ini kalian boleh dihapus ya. Nah, yang terpenting adalah kalian mengextensnya ke CI controller seperti ini. Nah, misalkan di autentikasi ini kalian bikin halaman login, atau jangan bikin halaman login dulu deh. Kalian bikin di sini echo ini adalah halaman autentikasi. Nah, dan jangan lupa ubah nama kelasnya menjadi sesuai dengan nama controllernya, yaitu autentikasi. Oh ya, sebelumnya teman-teman ini ada aturan ngoding internasional ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membuat controller, jangan menggunakan awalan huruf kecil, harus diawali dengan huruf kapital seperti ini. Nah, namanya harus huruf kapital, gak boleh huruf kecil. Autentikasi. Nah, seperti ini. Sekarang kita panggilkan halaman autentikasi. Halaman
Ini welcome-nya kita ganti. Autentikasi, garis miring, index. Enter. Nah, muncullah. Ini adalah halaman autentikasi. Sekarang, coba kita hapus indeksnya di sini. Apakah error? Enter. Tidak error ya teman-teman. Karena jika segmen keduanya tidak dituliskan, maka defaultnya adalah kembali ke function index di sini. Kalau indeksnya adalah ini, maka yang tampil adalah ini juga, seperti itu. Jika tidak ada halaman indeksnya, coba kita lihat. Jika tidak ada halaman indeksnya, apa yang terjadi? Refresh, error guys. Karena indeksnya tidak ada, jadi harus ada function indeksnya. Seperti itu. Nah, indeks ini udah otomatis. Sekarang, bagaimana jika kita hapus segmen pertamanya di sini? Kita hapus segmen pertamanya. Apakah yang akan terjadi? Enter. Ya, dia akan kembali ke halaman welcome. Kenapa? Karena defaultnya adalah halaman welcome di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengganti defaultnya ke autentikasi? Misalkan seperti itu. Oke, caranya adalah kita tinggal ke configuration di sini. Kita cari namanya routes. Nah, di sini ada routes ya teman-teman. Kita klik routes-nya. Kemudian kita scroll down pelan-pelan. Nah, ini dia. Di sini ada default controller. Terus ada default untuk kode error. Misalkan kalian pengen mengubah errornya mau kemana gitu. Nah, kalau defaultnya kan nampilin halaman tadi. Nah, ini nanti saja, masih panjang. Nah, kita ganti misalkan kalau misalkan nggak ditulis segmen pertamanya mau defaultnya autentikasi. Berarti kita tinggal ubah di sini. Autentikasi. Save. Sehingga jika kita refresh ini, kita refresh, dia akan masuk ke dalam halaman autentikasi karena defaultnya adalah halaman autentikasi. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita sudah mengubah yang bagian ini menjadi autentikasi sudah. Config-nya mungkin begini dulu cukup. Bentar, kita mungkin bisa memperbaiki ya. Oke. Ini index.php-nya bisa dihilangin. Oke, caranya adalah kita hilangkan index.php yang di sini. Kemudian di baris 38 di sini ada index.php dikosongkan. Nah, jangan lupa kita butuh AT aksesnya. Berarti kita harus mendownload AT akses. Cuman karena kode igniternya di sini lagi error, lagi gangguan ya. Jadi kita pakai AT aksesnya dari yang sudah ada saja. Nah, ini ada AT akses, kita kopas, back, masuk ke praktikum, save. Nah, sekarang saya ingin mencoba apakah bisa tanpa index.php di sini. Enter. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Sekarang segmen pertamanya ada ditaruh di sini. Misalkan welcome. Oke, sudah tidak error ya. Nah, tadi kan harus ada index.php-nya. Sekarang sudah dihapus. Index.php-nya sudah dihapus. Sudah nggak ada ya. Kalau dipakai index.php, masih bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa tanpa index.php. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian konfigurasi yang selanjutnya. Oke. Sekarang kita ingin memasukkan kita ingin membuat halaman ini nggak pakai ecop kayak begini. Masa sih kita bikin halaman di functionnya ya harus di view-nya, ya kan? Nah, sekarang kita akan menggunakan views-nya. Pertama, kita cari views-nya di sini. Bentar, kita tutup dulu ini. Nah, ini ada controllers. Nah, cari view. Ini dia view-nya. Sekarang di view ini kita akan membuat folder baru. Yaitu namanya adalah kok gini sih? View baru, kita new folder namanya adalah autentikasi. Enter.
Nah, ini kita sudah bikin autentikasi. Nanti di autentikasi ini kita akan bikin namanya adalah halaman login.php. Kita bikin di sini halaman strip login.php di sini. Enter. Nah, sekarang kita tidak perlu bikin ini adalah halaman autentikasi di sini, nggak perlu ya. Kita tinggal hapus saja ini. Kita hanya cukup panggilkan views-nya saja, views halaman login ini. Caranya adalah kita bikin di sini $this load, kemudian di sini panggil view-nya. View-nya apa? View-nya adalah di sini kita lihat ada folder autentikasi. Kita tulis dulu. Nama foldernya adalah autentikasi. Kemudian nama filenya adalah apa? Nama filenya adalah halaman strip login. Nggak perlu kalian tulis .php, cukup seperti ini aja halaman strip login sudah bisa. Jangan lupa titik koma. Di save. Nah, kemudian di halaman login ini kita bikin sintaks HTML. Kita bikin di sini H3 misalkan. Ini adalah halaman login. Save. Lihat di sini. Setelah kita refresh, jangan di refresh deh. Kita hapus aja welcome-nya. Lihat akan kembali kemana. Ya, ini adalah halaman login. Berarti sudah bisa ya masuk dari controller, controllernya diautentikasi, memanggil view di views sini, autentikasi garis miring halaman login. Nah, sekarang bagaimana caranya agar di dalam framework CodeIgniter ini kita bisa menggunakan framework Bootstrap. Nah, oke. Untuk menggunakan framework Bootstrap, kita harus mendownload dulu Bootstrap-nya. Oke, kita ambil dulu ya Bootstrap-nya ya. Get.bootstrap.com. Nah, kita buka get started di sini. Kita cari introduction ya, bukan. Kita cari apa nama dokumentasinya. Nah, ini ada yang pakai URL ya. Cuman ya ini terlalu mudah. Kita jangan pakai yang ini. Kita mending pakai yang mentahan aja. Kita cari di mana ini ya. Oke, kok nggak ada sih. Oh, ini download. Kita download ya guys. Nah, ini dia. Kita tinggal download CSS dan JavaScript-nya. Kita download nih. Nah, setelah di-download, kita tinggal ekstrak nanti. Kita ambil downloadannya dari sini. Mana ya? Compress. Oh, di sini nih. Kita Ctrl X, back. Kita taruh di dalam toko praktikum. Kita bikin namanya apa ya? Enaknya sih orang-orang rata-rata bikinnya namanya assets. Enter. Nah, kita taruh bootstrapnya di sini. Di dalam asset ini. Oke, ini hapus dulu. Nah, kemudian kita ekstrak. Nah, kita cari ekstrak here di sini. Nah, di sini ada CSS dan JS-nya kita buang keluar. Kita taruh di sini. Nah, kemudian ininya kita hapus saja karena menuhin memori ya. Nah, ini dia CSS dan JS-nya. Seperti ini. Nah, sekarang kita kita ambil kita ambil di sini. Nah, ini kopas. Paste di halaman login. Nah, kita hapus ini, paste di sini. Nah, oke. Kita nggak perlu link ini karena kan kita manual ya. Kita hapus. Kemudian scriptnya, oke. Scriptnya yang ini nggak usah dipakai. Ctrl / karena kita mau ngambil dari aset yang di sini. Nah, kita lihat dulu asetnya ada di mana nih. Aset CSS-nya ada di mana? CSS-nya kan ada di folder assets, kemudian masuk ke folder CSS. Nah, cari yang
bootstrap.css. Kalian bisa pakai bootstrap.css, bisa juga pakai bootstrap.min.css. Nah, sekarang kita masukkan linknya. Nah, ini ada teks CSS. Nah, gimana caranya dari halaman login bisa menggapai aset di sini? Nah, caranya adalah kita panggil dulu apa ya namanya projectnya, yaitu http://localhost kayak gini /.28080. Kalau kalian nggak usah pakai ini ya, ini buat komputer saya saja. Nah, kemudian tulis garis miring di sini, tulis nama ininya, nama projectnya itu toko praktikum. Kemudian garis miring, lokasinya ada di assets. Kemudian garis miring lagi, lokasinya lagi ada di CSS. Garis miring ada di bootstrap.min.css. Nah, yang seperti ini itu terlalu panjang. Karena kalau misalkan kalian mengubah toko praktikumnya jadi misalkan toko mainan atau toko apapun gitu, nanti kan kita harus mengubah ini satu-satu, semuanya diubah, semua file. Nah, karena kita tadi di configuration sudah bikin base URL, nah kan tadi kita di configuration sudah bikin base URL-nya adalah ini, ya kan? Nah, kita tinggal panggilkan saja base URL-nya di sini. Jadi ini tinggal hapus. Nah, kita hapus ini jadi PHP sama dengan base URL, buka kurung, tutup kurung. Nah, cukup seperti ini sudah bisa. Oke, sekarang saya jelaskan dulu apa itu base URL. Oke. Sekarang saya akan buka autentikasi. Saya akan bikin di halaman 1 ini adalah echo. Ini adalah base URL. Titik 2, titik. Nah, base URL, buka kurung, titik koma. Nah, kita cek di ini apa jadinya jika base URL di echo. Kita buka apa tadi, localhost, garis miring, namanya adalah autentikasi ya tadi ya. Kasih garis miring halaman 1. Enter. Oke, ini kenapa error? Call to undefined base URL, function base URL. Katanya base URL tidak ditemukan. Waduh, kenapa ini? Sekarang kita coba lihat. Base URL-nya katanya tidak ditemukan. Sebentar. Kita cek dulu. Base URL-nya sudah ada. Ya, sudah ada. Kenapa tidak ditemukan? Coba kalau kita pindahkan ini keluar. Kita taruh misalkan di halaman login sini. Halaman login. Di sini berarti ya. Oke. Oke. Sekarang coba kita cek. Halaman 1 ini hapus. Oke, katanya call to undefined function base URL. Base URL katanya tidak ada. Bentar ya. Kita cari tahu dulu permasalahannya ada di mana. Base URL. Oh iya. Sepertinya kita belum memasukkan helper dan library-nya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke configuration. Kita masuk ke configuration, di sini ada folder configuration, kemudian kita ke autoload. Nah, kita belum bikin helper yang namanya adalah URL. Oke, kita bikin sini URL. Sekarang coba kita panggilkan URL-nya apakah sudah ada.
Ya, URL-nya adalah http://localhost toko praktikum. Nah, sekarang URL sudah masuk. Nah, jangan lupa di helpernya kita masukkan dulu URL-nya apa. Nah, nanti seperti kayak session, kemudian database, nanti kalian aktifkannya di sini, di autoload seperti itu. Atau sebenarnya sih bisa juga di kalian bikin misalkan di sini adalah constructor. Constructor itu adalah public function yaitu ini jangan lupa public function. Contoh dulu. Oke, pakai public ya. Public function construct. Nah, cara bikin construct adalah menggunakan underscore 2 kali di sini. Underscore construct, kemudian ininya dikosongkan ya. Nah, oke, coba kita lihat sama yang lain sudah sama. Oke, sudah sama ya. Nah, oke, kita hapus ininya. Jangan lupa bikin parent di sini _2.3 underscore construct. Nah, ini gunanya untuk memanggil function-function yang ada di extend CI controllernya seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Jangan lupa titik koma. Kemudian, sebentar saya lihat lagi. Oke, ini udah benar ya. Oke. Nah, sekarang sebenarnya yang ada di bagian autoload sini, ini kan ada URL ya kan. Nah, sebenarnya URL ini bisa kita panggil di konstruktor di sini. Caranya adalah $this, terus bikin di sini load. Di sini ambil apa yang di loadnya, load helper ya kan. Kita panggil helper yang namanya adalah URL titik koma seperti ini. Namun jika kita melakukannya dengan cara seperti ini bakal ini boros codingan. Nanti kalian di controller ini bikin juga ya kan. Nah, alangkah baiknya ini kita hapus, kemudian pindahkan ke autoload sini. Nah, di sini URL. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada yang dihapus kayak. Oke. Kita refresh. Nah, base URL isinya adalah ini. Sebentar ya. Berarti ini tadi di halaman ini close dulu. Ini close dulu. Ini close. Ini juga di close. Nah, biar gak pusing. Nah, misalkan kita ganti URL-nya menjadi maaf, ini salah aplikasi. Nah, ini dia. Misalkan kita ganti base URL-nya menjadi toko praktikum Haifa, misalkan kayak gitu. Toko praktikum Haifa. Maka jika kita coba si base URL-nya di sini, misalkan jangan lupa tulis ini adalah base URL. URL. Slash, maka ininya bakal berubah. Yang tadinya localhost toko praktikum menjadi localhost toko praktikum Haifa. Seperti itu. Nah, oke. Kita kembalikan seperti semula. Kita hapus ini ya. Nah, kan halaman login. Berarti ini adalah halaman login ya. Oke, jangan lupa masukkan juga ininya JavaScript-nya. Caranya adalah bikin sebentar, kok ini kayaknya terlalu banyak. Oke, ini kayaknya segini aja deh cukup. Oke, sekarang kita akan bikin namanya ini tabel produk. Nah, tabel produk kita ambil dari CSS. Bentar, ini kayaknya harus ada yang diubah deh. Sebentar, produk kita tambahkan destrukturnya di sini adalah gambar.
255, save. Oke, ini refresh. Nah, ini adalah halaman login. Oke, ini kita bikin controller baru. Namanya adalah kita bikin namanya produk.php. Jadi ini adalah controller untuk memanggil halaman produk, ceritanya seperti itu. Kita kopas ini, kemudian kita taruh di sini. Paste. Nah, kemudian indeksnya ini bikin produk di sini. Ini halaman produk. Atau produk aja deh. Kita begini aja apa. Nah, ini hapus. Ini jangan halaman produk, mohon maaf. Ini ganti jadi indeks saja. Indeks. Nah, produk garis miring indeks. Maka kita buat dulu foldernya. Kita bikin folder baru di sini. Namanya adalah produk. Terus kita bikin di sini adalah index.php. Nah, kita kopas yang tadi halaman login, kita kopas, kita taruh di sini. Nah, nanti di halaman produk ini kita bikin halaman produk ini dikhususkan untuk ini saja ya, untuk apa ya namanya customer. Kita bikin untuk customer, berarti kita tinggal cari di get bootstrap card. Nah, kita ambil card di sini. Nah, kita ambil ini saja nih, kayaknya ini cakep. Bentar, kayaknya dia lebih cakep dari ini. Cari dulu. Nah, kita ambil yang ini aja nih, ini kayaknya paling cakep deh. Kita masukkan di bagian sini. Ini adalah halaman login ya. Oke, kita hapus. Kita bikin div.container. Oke. Sekarang kita bikin, jangan lupa ini kasih container fluid biar gak terlalu kecil. Container fluid. Kemudian di sini kita bikin div.row. Enter. Di dalam div row ini kita bikin yang tadi. Nah, ini dia. Kita paste bagian cardnya. Enter. Enter. Kita rapiin dulu. Kalau di VS Code bisa auto rapi ya. Cuman kalau di Sublime harus beli premium dulu biar bisa ngerapin ini. Save. Nah, kembali ke sini. Kita refresh hasilnya gimana. Oh maaf, ini nanti jadi produk. Enter. Oke, katanya produk tidak ada. Oke, kita cek dulu. Kita sudah bikin kontrol produk. Nah, kita lupa kalau ini harus besar ya. Besar, kemudian kelasnya ganti jadi produk. Oke. Kemudian kita kembali lagi, refresh. Oke. Di sini card title-nya masih apa ya namanya? Masih belum bootstrap ya. Bootstrap-nya nggak ada. Kenapa? Oke, kita cek dulu. Apakah autoload-nya udah benar? Coba buka autoload dulu. Autoload-nya udah ada URL, sudah ada. Kita cek lagi halaman index.php-nya. Oke, kita ada yang kelupaan nih kayaknya. Ini apa nih kelupaan? Ini ganti jadi PHP coba. Oke, ini udah URL udah manggil assets. Sekarang kita coba cek apakah benar namanya asset. Iya, betul. Garis miring CSS. Apakah benar ini bootstrap? Bootstrap.min.css. Takut salah nama ini. Sebentar. Kita lihat config-nya gimana. Oh iya. Lupa titik 28080-nya. Pantesan. Kita kembali lagi di sini. Refresh. Nah, sudah bootstrap ya. Masuk ya bootstrap-nya. Oke. Sekarang kita bikin supaya dia gak terlalu mepet ke atas. Berarti di index.php ini kita beri di sini adalah mt3. Save. Coba lihat. Nah, mt3 oke sudah. mt3 terus
ML kali ya. ML4. Save. Coba hasilnya kayak gimana. Nah, sekarang kita tinggal panggil database-nya di sini. Di sini ada di sini ada buku sama pulpen ya. Sebentar, kita buku pulpennya kita kasih gambar. Gambar buku. Enter. Di sini ada gambar buku. Oke, kita ambil gambar bukunya. Buku all shop. Nggak ada ya yang jual buku. Oke, ini aja deh. Kita simpan gambar sebagai gambar buku. Enter. Kemudian kita ambil pulpen. Oke, kita ambil pulpen yang ini aja nih bagus. Oke, kita salin gambarnya ya. Simpan sebagai pulpen. Oke, sudah ya kita mendownload pulpen dan buku. Kemudian kita ambil pulpen dan bukunya ini, kita masukkan ke assets, kemudian kita bikin di sini namanya img, artinya image. Masukkan ke sini buku.jpg dan pulpennya. Dan di database-nya jangan lupa kita beri nama. Ini nama gambarnya adalah buku.jpg. Ini adalah pulpen.jpg. Oke. Nah, teman-teman, karena kan kita sekarang ingin mengambil data dari database, betul kan? Sebelumnya di PHP Native kalian mengakses database dengan cara bikin codingan seperti ini kan ya. Seperti udah di close di sini. Pokoknya yang ada $-nya itu, ya kan? Nah, kalau misalkan sudah menggunakan kode igniter, kita tinggal melakukan perubahan di bagian konfigurasinya. Caranya adalah buka project-nya, kemudian kita buka application, kemudian kita buka config dan cari namanya database. Nah, ini dia. Nah, ini sudah disetting sama kode igniternya seperti ini. Kalian tinggal mengubah host name-nya, kemudian username, password sama database. Nah, username-nya biasanya kalau pengguna Windows itu root. Kemudian kalau pengguna Windows itu biasanya passwordnya kosong. Kalau pengguna MacBook biasanya root juga, atau enggak kalau pengguna Linux itu 1234. Tapi kalau misalkan pengguna Windows kosongin. Terus kemudian database-nya kita lihat di sini. Nama database-nya apa? Oke, nama database-nya adalah toko ya, teman-teman. Nah, di sini masukkan toko. Save seperti ini. Nah, konfigurasi database-nya cukup seperti ini saja, kalian bisa close. Nah, jangan lupa, jika kalian ingin aplikasinya bisa mengakses database, maka yang harus kita lakukan adalah lagi-lagi melakukan konfigurasi di autoload-nya di sini. Kita tinggal ke bagian library. Cari library di mana? Nah, ini ada library. Nah, di library ini kita tambahkan di sini yaitu database. Database. Save. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke halaman login. Halaman login. Maaf. Kita kembali ke halaman indeks produk di sini. Nah, kita kan pengen mengganti judul-judul di sini menjadi data produk, ya kan? Nah, untuk mengambil data produk dari database, kita akan menggunakan model di sini. Nah, kita bikin model dulu. Nah, di sini ada model ya. Bentar, mana modelnya? Nah, ini dia modelnya. Kita bikin model baru di sini. Misalkan kita bikin model baru, namanya adalah kalau karena ini model, maka kita awali dengan M,
get underscore, misalkan model ini untuk mengambil data produk, berarti di sini tulis aja m produk.php kayak begini. Kemudian untuk isinya hampir sama kayak controller, kita kopas saja dari controller, masukkan ke mProduct di sini. Bedanya adalah CI controllernya kita ubah menjadi CI model. Ya, CI model seperti ini. Nah, ini konstruknya tidak perlu. Kemudian di sini nanti bikin apa namanya functionnya apa? Misalkan ingin mengambil data produk, berarti di sini tulis aja get produk. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya kan kalian bikin apa namanya pengqueryan itu seperti ini. SQL sama dengan select all from produk. Nah, misalkan kayak gini kan biasanya. Nah, di situ di sini $SQL apa gitu sama return $con biasanya kan gitu ya. $con terus di sini bikin apa? Di sini pakai this $con query habis itu $SQL biasanya kan kayak gini normalnya. Nah, kalau di CodeIgniter nggak perlu bikin yang seperti itu. Kita cukup bikinnya seperti ini. Kita cari di bagian user guide-nya. Setiap kalian, kalau misalkan download CodeIgniter, sudah pasti ada user guide di sini. Nah, ini user guide-nya nih. Kita tinggal panggilkan. Caranya adalah kita bikin di sini localhost, nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya adalah Toko Praktikum, ya kan? Underscore praktikum, jangan lupa apa tadi .28080 kalau buatku ya. Kemudian bikin di sini user underscore guide-nya. Nah, di sini manual book untuk CodeIgniter sudah lengkap ya. Kita cari fungsi select di sini. Select. Oke, habis itu enter. Nah, di sini ada query builder class. Nah, kalian bisa ngelihat dokumentasi CodeIgniter bagaimana caranya untuk untuk memanggil database dan lain-lain di sini. Kayak mulai get, kemudian update dan lain sebagainya. Nah, di sini the following function allow you to build SQL select statements. Nah, ini untuk bikin SQL statement. Nah, SQL select statement. Jadi kita tinggal bikin di sini. Jangan gak usah pakai beginian. Jadi $SQL cukup $SQL sama dengan $this. Terus di sini tulis DB itu adalah database. DB-nya adalah get. Nah, barulah di dalam kurung di sini kalian panggil nama tabelnya. Nama tabelnya misalkan adalah produk. Berarti di sini tulis produk. Tinggal tulis titik koma di sini. Kemudian oke, kita cari cara untuk mengquerykannya. Nah, kita tinggal melakukan result nanti di sini. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, bisa langsung di sini tulis aja result. Nah, kayak begini. Kalau misalkan result ini untuk memanggil seluruh database, sedangkan kalau row itu cuma satu baris saja. Seperti itu. Tapi karena ini get produk itu banyak, maka kita gunakan result. Nah, kita nggak perlu lagi bikin $SQL di sini. Kita langsung aja di sini return. Nah, kita tinggal ambil aja nanti get produknya. Caranya adalah kita kembali dulu ke controllernya. Mana controllernya? Nah, di sini kita panggilkan model $this load model yang namanya adalah apa namanya m_produk. Nah, kita cek dulu apakah benar m_produk. Oke, ini masih produk doang ya. m_produk. Nah, sekarang kita sudah berhasil memanggil modelnya ya, teman-teman. Sekarang model ini akan kita masukkan datanya ke dalam
produk index. Oke. Sebelumnya teman-teman perlu kita ketahui bahwa di dalam kode igniter kita bisa memasukkan data dari controller ke dalam views. Caranya adalah dengan menambahkan parameter data di sini. Misalkan di sini misalkan kita bikin dollar datanya adalah sama dengan halo dunia. Seperti ini, titik koma. Nah, nanti dollar datanya, ini dollar data apa dulu? Kita bikin pakai array. Misalkan ini dollar data judul, seperti itu. Nah, ini judulnya halo dunia, kita ganti jadi halaman produk. Jangan lupa karena ini variabel, kita tulis pakai huruf kecil aja ya, judul. Kemudian nanti dollar data ini dimasukkanlah ke dalam load view-nya di sini, parameter load view. Tulis dollar data di sini. Nah, habis itu dollar data ini nanti bisa diakses di product index. Kita masuk ke index.php di sini, kita panggil misalkan di sini. Kita bikin di sini php sama dengan tadi apa namanya di sini? Kita tinggal ambil judulnya doang. Berarti di sini tulis dollar judul. Save. Nah, kita lihat hasilnya. Mana. Nah, ini kan masih hello world ya. Coba kita refresh. Oke, ini error ya. Katanya unexpected kurung awal di line 11. Line number 11 produk.php. Kita cek ada apa di line 11. Oke, di line 11. Oke, kita lupa titik koma di sini ya, teman-teman. Line 11 ini kurung awal, tapi di sini nggak ada titik komanya. Oke, refresh lagi. Nah, lihat title-nya di sini adalah halaman produk. Oke. Sekarang misalkan kita mau bikin di sini namanya pesan. Data pesan misalkan. Data pesan. Nah, pesannya apa? Selamat datang. Silahkan berbelanja sepuasnya. Nah, ini sudah pasti masuk ke dalam halaman indeks di sini. Coba. Sekarang kita bikin di sini apa ya namanya? Misalkan H4 kita masukkan tadi apa namanya? Dollar pesan. Nah, sekarang kita cek apakah pesan yang dikirim dari controller masuk. Fresh. Ya. Selamat datang. Silahkan berbelanja sepuasnya. Seperti ini. Kemudian sekarang kita tidak akan memanggil yang namanya judul pesan, apalah itu ya kan. Sekarang kita akan memanggil data produk. Yang dari model tadi kita sudah membuat dengan jerih payah kita di mProduct untuk memanggil produk dari database. Nah, kita manggilnya di sini. Nanti diterima di controller produknya dengan cara kita bikin dulu di sini. Misalkan ini namanya data produk. Nah, data produknya adalah kita panggilkan modelnya apa? Modelnya mProduct kan. Oke, berarti $is mana m_produk. Nah, ini kan mProduct tuh ngambil dari model sini, ya kan? mProduct. Nah, terus kita panggilkan nama kelasnya apa? Nama functionnya apa gitu. Kita lihat di mProduct tadi, nama functionnya adalah getProduct. Oke, kita panggil di sini. getProduct ke kurung tutup kurung save. Nah, masuklah data produknya ke dalam sini. Tinggal kita panggilkan nanti di index.php-nya. Caranya gampang. Kita tinggal bikin for each di sini. Kita bikin for each. Nah, kita panggilkan apa yang kita panggilkan? Apa di sini? Produk, ya kan? Berarti kita tinggal panggilkan di sini. Produk. Key-nya apa? Key-nya jadi item aja kali ya. Item. Nah, kita masukkan ininya ke atas. Nah, seperti ini. Oke, bukan seperti ini. Kita sekali lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan kartitelnya dengan nama produknya. Oke, kita tinggal bikin di sini PHP
sama dengan dollar item panah. Biasanya kan kalian bikin seperti ini, dollar item misalkan nama, ya kan, nama produk. Sekarang enggak kayak gitu sekarang. Sekarang karena kita menggunakan result, bukan result apa gitu, lupa. Nah, ini pakai panah kayak begini, pakai objek sekarang. Dollar itemnya menjadi objek. Kemudian di sini tulis namanya, misalkan nama. Nah, di sini ada deskripsi ya. Deskripsinya kita jadi harganya gitu. Harganya sama dengan PHP sama dengan dollar item harga. Oke, sekarang kita cek hasilnya kayak gimana. Refresh. Oke, teman-teman, ada buku harganya 12.000, ada pulpen harganya 8.000. Oke. Sekarang kita percantik lagi, kita masukkan gambar. Nah, kita ingat bahwa gambar yang kita tadi download ada di folder aset ya, teman-teman. Nah, folder aset gimana cara kita mengaksesnya? Kita tinggal bikin src di sini dengan base URL. Kita bikin di sini PHP, sintaks PHP sama dengan base URL, masukkan di sini, bentar. Kita masukkan asetnya, berarti ini kan base URL udah pasti localhost garis miring praktikum ya kan ya, toko praktikum. Nah, tinggal tambahin di sini, yaitu assets garis miring, kita lihat ditaruh di mana gambar kita, ditaruh di IMG, berarti di sini tulis IMG garis miring. Nah, kita lihat di sini di IMG, oke, udah ada buku.jpg kan ya, cukup sampai di sini saja. Kita nggak usah nulis buku.jpg secara manual karena ini kan udah ada dari database-nya. Kita tinggal tambahin di sini titik dollar item. Nah, kita panggilkan nama yang di database ini. Nah, kita panggilkan buku.jpg pakai nama kolom gambar. Nama kolomnya gambar. Sekarang kita save. Kita lihat hasilnya. Maaf, salah. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah, selamat datang. Silahkan berbelanja sepuasnya. Buku, harga. Oke. Nah, nanti di sini ada tombol misalkan masukkan ke keranjang. Oke. Refresh. Nah, masukkan ke keranjang. Oke. Sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman, dari teman-teman? Oke, kalau tidak ada, lanjut dulu. Nah, ini kan ada tulisan masukkan ke keranjang. Sebentar ya, kita beri space biar gak terlalu dempet. Berarti di card ini dikasih ML. Oke, ada yang bertanya. Bentar ya. Ada suara apa tadi? Kak Isam. Oh iya, gimana? Mungkin boleh agak dilambatin lagi Kak waktu ngejelasinnya. Oh iya. Maaf. Ya. Makasih Kak. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini ada yang berhasil mengikuti saya atau tidak? Nggak ada kayaknya ya. Belum ada Kak. Oke, jadi nanti bisa dilihat lagi kali ya rekaman ya. Oke. Nah, intinya kita sudah sampai di sini, kita refresh. Nah, ini sudah menggunakan kode igniter. Jadi banyak nanti dari pengqueryan yang tadinya panjang menjadi sependek ini. Mana ya? Nah, jadi sependek ini. Misalkan kita pengen edit produk, kita tinggal bikin metodenya di sini. Nah, misalkan di sini jadi update produk kayak gitu. Nanti dibikin lagi metodenya di sini, delete produk. Nah, kita bikin di sini delete underscore produk. Nah, nanti di update produk ini kita akan mengganti get-getnya ini. Caranya kita tinggal cari di user guide-nya. Cara mengupdate. Oke, Ctrl F, update.
Nah, di sini ada cara update nih. Oke, caranya kayak begini nih. Pertama di set, oke ini bukan buat update ya. Nah ini dia. Pertama kita set, kita tinggal kopas dulu aja ini. Oke, kita kopas. Kita taruh di sini. Update produk, enter, paste. Nah, kita rapihkan. Nah, di sini kita melihat bahwa set where update ini sama saja seperti kita bikin codingan update my table, set field sama dengan apa kayak gitu. Bedanya kita membuatnya dengan lebih apa sih namanya? Lebih simple. Oke, bentar. Ini kayaknya ada yang lebih simple lagi. Tapi lupa caranya kayak gimana. Oke. Kita nggak perlu lagi pakai set-setan karena kalau pakai set-setan ini agak panjang. Kita cukup nanti mengirim data ID-nya. Pertama kita masukkan $id underscore produknya dari asal controllernya situ. Kemudian kita masukkan di sini dollar data, kita namain apa ya enaknya ya? Kalau misalkan di userGate dinamain apa? Oh, dinamain objek. Oke. Kita namain objek juga ya. Iya, kita namain objek aja. Kita namain objeknya. Nah, karena ini kita primary key-nya adalah apa? Kita primary key-nya adalah ID underscore produk. Berarti di sini kita masukkan ID underscore produk juga. Kemudian ID produknya dikirimkan ke sini. Jadi yang diubah adalah ID produk dengan ID produk sekian. Kemudian update-nya di sini nama tabelnya apa? Kita lihat di sini nama tabelnya adalah produk. Maka di sini diubah menjadi produk. Nah, ini kan dibacanya adalah ubah data produk yang ID-nya adalah ID underscore produk. Nah, apa aja yang diubahnya? Nanti yang diubahnya adalah objeknya. Nah, objek ini nanti isinya kurang lebih seperti ini. Misalkan $object sama dengan kita bikin array di sini, enter lagi. Nah, di sini misalkan ada nama produknya menjadi $nama, koma di bawahnya sini misalkan ada harga, stok, gambar. Misalkan di sini harga, di sini stok, dan di bawahnya adalah gambar. Nah, misalkan namanya ingin menjadi apel, misalkan kayak gitu. Harganya ingin menjadi 5.000 misalkan. Atau stoknya berkurang menjadi 10. Nah, kurang lebih nanti objek itu isinya kayak begini. Objek yang diterima dari parameter ini bentuknya kayak begini, seperti itu. Nah, ini kita hapus aja dulu karena di sini tidak kepake dia. Nah, cukup. Oke. Untuk pembahasan ini SQL-nya bisa dipelajari dari apa namanya userGate-nya. Nah, ini juga termasuk nih delete. Ini delete produk, ada where-nya, misalkan $where di sini. Nah, misalnya gitu. Kita ambil $where-nya dari sini. Oke, atau misalkan di sini ID underscore produk. Nah, ininya diubah menjadi di mana ID underscore produknya sama dengan $ID underscore produk. Seperti itu. Kita nggak perlu pakai resultan ya, karena ini kan untuk memanggil. Nah, kita kesampingkan soal database-nya. Kita lanjut ke apa ya namanya? Ke halaman produk tadi, indeks. Nah, ini kita kembali lagi ke halaman yang ini. Nah, dalam CodeIgniter ada fitur canggih yang namanya chart. Oke. Namanya chart. Oke, ini kayaknya terlalu banyak ya materinya ya, berat sekali ya.
Harusnya apa namanya satu komponen itu satu kali pertemuan. Cuman ini karena pengenalan aja, kita cari namanya chart ya. Kita cari chart. Chart ini dipakai untuk aplikasi pertokoan seperti produk dan lain-lainnya. Oke, ini shopping chart class. Nah, kita dapat. Nah, di sini ada apa namanya? Dollar data ID quantity. Nah, sekarang kita tanya dulu di sini untuk gimana caranya untuk menggunakan chart ini gitu. Nah, si chart ini tuh katanya harus diambil dari library. Berarti kita harus tambahkan library-nya dulu. Berarti kita kembali ke autoload. Mana autoload-nya? Nah, ini dia. Kita tambahkan di library ini adalah chart. Ini. Nah, cukup. Sekarang kita pakai chartnya ya. Kita pakai chartnya. Kita kopas yang ada di codingan ini. Kita kopas. Kemudian kita taruh di sini. Di produk. Nah, kita tambahkan di sini misalkan function. Namanya adalah tambah keranjang. Nah, kita masukkan di sini. Paste. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini majuin. Nah, misalkan ID. ID-nya nanti kita tambahkan dari ID produk. Nah, ID produknya dari mana? ID produknya dari parameternya nanti. ID underscore produk. Kemudian, quantity. Kuantitinya berapa? Kuantitinya 1 aja dulu. Kemudian harganya. Harganya berapa? Oke, harganya berarti kita harus menggunakan pengqueryan. Oke, sekarang kita bikin query-nya. Query-nya bikin di mProduct. Kita bikin get product where. Oke. Get product where. Atau get product by ID. Kayak gini ya. Di mana kita masukkan di sini ID underscore produk, maka di sini ganti menjadi get where. Nah, karena ini get where, maka hasilnya akan cuma satu data doang, berarti di sini ganti jadi row. Kemudian masukkan ID produknya di sini. ID underscore produk sama dengan $ID underscore produk. Nah, oke, sampai di sini langsung balik lagi ke produknya. Kita panggilkan di sini $produknya sama dengan $this m underscore produk dalam kurung $ID underscore produk titik koma. Nah, nanti $produk ini kan sudah panggil pakai row nih, berarti di sini tinggal panggil, masukkan $produknya adalah harga. Nah, harganya. Nah, di sini juga kita bisa ubah ini menjadi produk strip ID produk. Kuantitinya berapa belinya? 1 doang. Nah, sekarang kita lihat nama produknya apa. Oke, kita lihat di sini nama produknya. Kita ambil juga nih dari produk ini. Nah, kopas, taruh di sini. Paste. Nah, optionnya. Nah, ini jika kalian ingin menambah detail dari produknya, bisa kalian masukkan di sini. Misalkan size-nya berapa, color-nya berapa, seperti itu. Tapi karena kita tidak memakai ini, kita bisa kontrol slash ini. Kemudian dimasukkanlah dia ke dalam chart, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan nanti kan kita bakal bikin tombolnya di sini nih. Masukkan ke keranjang, nanti dikirim ke function di sini. Berarti kita bikin di sini href-nya. Nah, href-nya kalau misalkan di kode igniter seperti biasa kita gunakan BCRL. PHP BCRL underscore URL. Jangan lupa ini jadi sama dengan ini buka kurung BCRL, kita panggilkan nama kontrolernya apa? Nama kontrolnya adalah produk. Produk. Nah, ini segmen pertama. Segmen keduanya adalah apa?
Segmen keduanya adalah functionnya, itu tambah keranjang. Berarti kita masukkan di sini tambah underscore keranjang. Ya Allah, jadi begini. Oke. Nah ini tambah keranjang. Oke, ini tambah keranjang dan parameternya kita masukkan ID produknya. Kalau biasanya kita di native pakai tanda tanya terus jadi data get, kalau di sini kita tinggal tambahkan segmen ketiga untuk mengisi parameter, yaitu parameternya di sini yang diisi adalah dollar item, yaitu ID underscore produknya. Kenapa ID underscore produknya? Karena yang diterima di sini apa? Yang diterima di sini adalah ID underscore produk. Berarti di sini ID underscore produk masukkan ke keranjang seperti itu. Nah, masuk ke sini. Nah, jadi kalau kita refresh yang ini bakal masuk ke dalam keranjang. Sekarang kita masukkan ke keranjang. Nah, oke, bentar. Di sini call to undefined method produk .2.2 m underscore produk, katanya nggak bisa manggil m produk. Kenapa? Kita lihat baris 23. Kenapa tidak bisa dipanggil? $this. Oke. Apa nih salahnya? Oke, kita lupa. Ini kan cuma kelas. Kita lupa panggil functionnya guys ya. Nama functionnya apa? Berarti get. Kita lihat di main produk. Nama functionnya apa buat manggil yang where kayak gitu. Get product by ID. Oke, berarti di sini tulis get product by ID. Enggak sih? Nah, takut salah. Karena takut salah, mending aku kopas aja. Kopas, paste. Takut typo. Paste di sini. Nah, save. Nah, sekarang kita refresh. Hasilnya gimana? Oke. Balik lagi. Kita masukkan pulpen. Oke. Ini masih kosong ya, karena belum di redirect. Bagaimana jika kita, kalau misalkan di native, kita biasa menggunakan header, ya kan? Cuman, kalau pakai header itu banyak sekali kekurangannya. Yang salah satunya kalau misalkan ada codingan error itu bakal kelelap gitu. Jadi kita akan menggunakan metode dari CodeIgniter, yaitu namanya adalah redirect. Nah, redirect ini canggih guys. Redirect ini bisa memindahkan kita ke ke dalam function yang ada di belahan dunia manapun. Maksudnya tuh di belahan project manapun, mau ke controller welcome, mau ke controller autentikasi bisa. Jadi caranya adalah tulis redirect-nya, kemudian tulis nama dari controllernya, habis itu tulis nama dari ininya, nama dari functionnya. Karena functionnya adalah index, jadi kita nggak perlu lagi tulis index karena udah otomatis ke index. Oke, sekarang kita refresh. Nah, oke, kenapa ini error? Coba kita lihat kembali, lupa titik koma ya. Jangan lupa titik koma. Refresh lagi. Oke, sekarang kita tampilin keranjangnya. Caranya kita cari. Kita kan sudah bikin keranjang nih guys. Sekarang kita cari cara nampilin keranjang. Kita cek. Displaying the chart. Kita dapat nih. Caranya kayak begini nih guys. For each $this chart contains as item. Oke, kita tinggal ambil saja ini ya guys ya. Kita kopas. Oke, ini gimana cara kopasnya? Harus ada tombol kopas, kok gak ada gitu kan? Oke, daripada mencari tombol kopas yang tidak mungkin ditemukan, kita bikin sendiri aja lah ya secara manual. Oke, kita bikin secara manual. Enggak ding, kopas aja secara manual daripada bikin secara manual. Kita kopas. Oke, ini kayak mana nih? Aduh, kebanyakan kopasnya. Nah, sampai di sini saja. Nah, kita kopas. Kita kopas codingannya kita taruh di bawah sini. Oke, bentar, ini kok suaranya kayak begini banget ya. Oke, kita taruh di sini. Ini kok banyak kali. Oke. Tabelnya kita pakai juga tabelnya ya. Cell paddingnya nggak perlu, kita hapus cell paddingnya. Kita cukup pakai kelas, kita pakai fungsi dari Bootstrap yaitu table responsive boleh, jangan table ini aja bordered. Nah,
enter, 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 enter. Misalkan nomor. Ini misalkan nama barang. Ini misalkan jumlah. Ini misalkan harga barang. Yang terakhir adalah subtotal. Oke. Apa lagi nih? Oke. Tidak penting, lanjut. Oke, kita lanjut. Oke. Bentar. Kita bikin di sini nomor nama barang. Oke, jangan lupa t-head-nya guys. T-head. Oke, ini naik ke atas. Oke, kita bikin di sini pribadinya jangan lupa. Enter, jangan lupa tr-nya. Enter. Oke, di sini berarti kita masukkan for each-nya ya. Kita ambil, kita cukup ambil for each-nya saja. Nggak perlu yang lain. Kopas, ambil, taruh di sini. Oke, dimajuin. Jangan lupa and for each-nya yang ada di sini kita ambil juga, kopas, taruh di paling bawah sini. Nah, ini hapus, itemnya juga hapus. Oke, di sini ada item. Oke. Ini nggak perlu ya, sudah hafal. Kita hapus sampai sini. Ini juga hapus nih. Ada chart total, oke hapus. Bentar, ada yang ingin saya tahu. Di sini ada chart format number. Total, oke. Oke, kita tinggal panggilkan satu-satu. Dari TH-nya dulu. TH-nya adalah PHP sama dengan $i plus. Nah, jangan $i plus, benar, $i plus. Terus kemudian di bawahnya ada TD. TD-nya adalah PHP di sini berarti tulis $item. Nah, ini S-nya ganti ya, jadi M doang. Oke, $item kita panggilkan. Tadi kita masukkan data apa aja? Oke, di sini ada ID, quantity, price, sama name. Berarti di sini kita masukkan name. Kemudian di bawahnya ada apa namanya? Jumlahnya berarti quantity. Terakhir di sini ada apa namanya? Mana sih? Harga barang. Berarti price, tulis di sini price. Jangan lupa kasih format number tapi nanti saja. Di sini yang terakhir adalah subtotal. Udah cukup. Oke, sekarang kita coba refresh halaman yang ini. Refresh. Oke, di sini ada function from open-nya yang error. Oke, ada from open. Oke, benar ada from open. Kita hapus ini. Save. Refresh lagi. Nah, ada yang salah lagi from submit. Gimana kalau aku menaruh from submit? Oh, di sini tuh. Oke, ini kita hapus. Labelnya taruh di sini. Kita refresh lagi, jadinya kayak gimana? Nah, jadinya kayak begini. Lihat, di sini ada nama barang. Kenapa nama barangnya harga? Oke, ini pasti salah ketik. Nama barangnya jangan harga. Kita cek lagi di sini. Kita pantesan. Ininya ganti jadi nama. Nah, oke, sekarang kita lakukan clear ya. Caranya untuk membersihkan chart adalah kita cari clear. Ctrl F clear. Oke. Buat tadi dulu manual. Displaying, ada terakhir updating, oke. Kok nggak ada ya? Bentar. Oke, ini kita cek lagi. Di sini ada. Oke, ini kita cek lagi. Di sini ada. Oke, 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 kita cek lagi. Di sini ada. Oke,
delete. Nggak ada. Clear. Oh, ini nggak ada. Oke, cara membersihkan chart itu sebentar. Harusnya sih ada di panduannya. Insert, iya. Oke, ada lagi ya sih di sini. Updating chart. Oke. Oke, berarti coba saya cari di sini, bentar. Indeks registrasi vendor kategori. Coba di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oh, ini dia, chart destroy. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan keranjang. Oke, hilang. Nah, ini dihapus lagi. Nah, kita ulangi lagi. Refresh, kita tambahkan ke keranjang buku. Nah, jadi tambah buku dengan jumlah 1, kemudian kita tambahkan lagi bukunya misalkan jadi 2, oke, totalnya jadi subtotalnya jadi 24.000. Oke, ini masih ada yang kurang benar. Sebentar ya. Kita lihat lagi indeksnya. Di indeks kita sudah punya nomor nama barang jumlah. Nomor nama barang jumlah. Price subtotal ini kenapa bisa nggak teratur ya? Oh ya. Kita bikin ini div row. Di bawahnya ada div sol MD6. Enter. Ini tinggal dimasukin. Nah, tinggal naikin ke atas. Majuin, save. Coba kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, subtotal oke. Jadi kalau kita tambah pulpen di sini, jadi nambah barangnya. Kemudian di sini ada tambah lagi bisa. Oke. Sekarang kita tambahkan misalkan aksinya. Aksi kita tambahkan di sini. Oke, ini pantesan ini yang bikin error nih. Nah, ini hapus aja. Nggak guna soalnya. Kita bikin di sini aksi. Nah, aksinya di sini ada PD, misalkan ahref di sini. Kelasnya adalah BTN, misalkan BTN ini sukses. Jangan BATG aja biar kecil. BATG sukses. Nah, isinya adalah plus, kemudian di bawahnya minus. Di sini ada BATG danger. Save, refresh hasilnya. Nah, nanti di sini ada aksi. Oke, aksinya kosong. Kenapa di sini kosong? Kita cek dulu apa yang salah. Ah, iya benar-benar. Ini dihapus. Nah, coba kita refresh lagi. Oke, ini masih nggak kelihatan. Kita cek lagi apa yang salah ya. Oke, jangan-jangan get bootstrapnya beda. Sekarang kita cari BATG. Caranya gimana cara ngaktifin BATG? Oh, ini dia. BATG BG. Oh, pakai BG guys. Oke, bukan pakai beginian. Beda ya guys, karena ini bootstrap 5 bukan 4. Oke, sekarang kita cobain lagi refresh. Nanti ini plus, ini minus, seperti itu. Masalahnya adalah ini terlalu kecil. Kita harus ganti menjadi icon. Oke, kita bikin icon di sini. Oke, kita harus ambil font dari font awesome sebaiknya. Sebentar, kita cari font awesome itu di templates header. Kita ambil font awesome. Ini dia font awesome. Kita ambil ini. Sebentar, font awesome yang ini deh. Kita ambil font awesome, kita taruh di indeks paling atas. Jangan lupa diambil dari vendor berarti ya, assets vendor. Oke. Assets vendor info mana nih?
Ambil dari vendor Kompas, aset, paste. Nah, sekarang kita tinggal bikin di sini ikonnya kelas FASFA plus. Sedangkan yang di bawahnya kita gunakan icon FASFA min. Save, kita lihat hasilnya. Refresh. Iya, jadi FASFA plus ya kan. Sekarang kita ubah yang bagian sebelah mana nih? Bagian sebelah mana? Sebelah mana sih ini? Minus, coba. Apa minusnya tidak muncul ya? Oke. Refresh. Masih muncul nggak? Oke, sudah muncul ya. Ternyata harus tulis minus pakai U. Nah, FASFA plus dan FASFA minus. Oke. Oke, mungkin kuliah kita sampai di sini dulu aja. Atau saya tambahin paling terakhir di sini footernya dulu ya, biar lengkap. Kita tambahkan tfoot di sini. Tfootnya berarti di sini pasang PR. Kemudian PD. Jangan lupa dikasih call. Call-nya berapa nih? Call span-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai 4 saja ya. 4. Kemudian di bawah sini kita bikin 2. Sebentar, ada yang manggil. Oke. Lanjut dulu. Tadi sampai sini ya. Kita refresh. Nah, kita tambahkan terakhir adalah footer. Kita tambahkan footernya ini dengan total dari harganya. Kita sudah dalam chart ini kita nggak perlu lagi melakukan operasi aritmatika seperti ketika kita bikin codingan di PHP natif. Jadi kita tinggal menambah pulpennya menjadi 3 pulpen. Di sini sudah otomatis jadi 24.000. Kita tambahkan lagi jadi subtotalnya 32.000 dan canggihnya lagi kita bisa mencari totalnya dengan hanya menulis PHP sama dengan $item $this, kemudian chart, kemudian di sini total. Tutup. Nah, kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, di sini muncul ya. Totalnya 56.000. Oke. Jangan lupa kita bikin di sini TH. Ini juga TH biar tebel. Isinya adalah total titik 2. Nah, terus misalkan di sini udah gak usah dah, cukup segini aja, refresh. Nah, total sama dengan 56.000. Sekarang bagaimana ya supaya dia menjadi rupiah gitu. Nah,
supaya jadi rupiah, oke, kita bikin ini pakai number format. Nah, kita bikin number formatnya, kemudian di sini dibikin ada 2 digit di belakang koma, kemudian setelah koma ada apa, yaitu ada koma, kemudian terakhir ada titik. Nah, kita lihat hasilnya, refresh, ya ini sudah jadi 56.000, tapi belum ada RP-nya, kita tinggal tambahin RP di sini. RP, spasi. Kemudian ini juga 2, tulis RP titik, kemudian jangan lupa di sini kasih number format. Nah, terus ini ditutup kurung, kemudian dikasih koma 2, kemudian koma petik koma, terus koma titik. Nah, seperti itu. Iya, seperti ini. Jadi lumayan canggih kan? Masukkan keranjang, langsung tambah ke keranjang. Nanti kalau misalkan kalian sudah sudah terbiasa, wah itu udah menggunakan kode igniter ini segalanya ada seperti itu. Kayak mulai dari pensessionannya, database-nya, kemudian ada menggunakan segmentasi dan lainnya. Kalau misalkan dibahas ini kode igniter butuh 1 semester, karena kemarin saya belajar kode igniter ini di semester berapa ya? Ini kalian semester berapa sebenarnya? Kalian semester 3 ya. Nah, saya kemarin belajar kode igniter di semester 4, itu 1 semester full mempelajari kode igniter seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain? Wow, banyak juga ya, Esam ya. Iya, lumayan ini kayaknya kalau dibahas semuanya, wah ini parah. Cuman ini cuma gambarannya, kalau udah pakai kode igniter jadi kayak lebih mudah gitu semuanya. Kayak gitu, nggak perlu lagi bikin operasi aritmatika buat shopping dan lain-lain gitu. Kalau yang dari Bootstrap ini nanti bisa kita jadikan semacam template lagi ya. Misalkan kita jadikan template untuk register, login ya. Misalkan untuk aplikasi yang lain bisa juga ya. Bisa. Terus ini kan kita tuh dulu waktu zaman kita tuh kan belum ada Bootstrap 5 ya. Ternyata dari Bootstrap 4 ke Bootstrap 5 tuh banyak banget perubahan gitu. Jadi banyak tadi kelas-kelas yang nggak nyala gitu kelasnya. Kayak tadi bikin badge danger itu danger nggak ada ngaruh kayak gitu. Jadi kayaknya ini untuk generasi kalian deh, Bootstrap 5. Kalau kami teh harus mempelajari lagi Bootstrap 5-nya. Tapi masih ramai ya Bootstrap yang 4 itu ya, yang 5 digunakan industri. Bootstrap 4 itu masih banyak yang pakai. Terus tapi kalau masalah framework itu paling ramainya itu Laravel. Kalau untuk PHP pada pakai Laravel semua kayak gitu. Kalau kode igniter itu kalau kata Bang Sandi Kagali itu ini katanya untuk pemula seperti kalian yang baru belajar framework kayak gitu. Oh, yang di web programming Unpas itu ya? Iya betul. Sering nonton di situ, Pak. Iya, sama. Oke ya, sip ya, nanti biar diulangi kembali. Tapi ini keren lah ya tadi, ada yang nggak keliru ternyata base URL-nya ya, terus belum config. Memang config-nya ada juga sih untuk yang secara tertulis, teksnya itu biasanya saya belajar dari mana? www.petanicode.com gitu ya, itu juga terurut ya, prosedural, mudah dipahami. Sebenarnya ini kalau pengen ini memberitahu cara menggunakan session di kode igniter. Oke kan, bentar ya Pak, dilanjut dikit lagi. Nah, kita kan biasanya kalau misalkan pengen bikin session di kode igniter, kita tuh
selalu bikin session start. Nah, paling tidak di construct-nya ada session underscore mana sih? Nah, ini kita biasanya pakai session underscore start. Nah, tapi kalau misalkan di connector kita nggak usah pakai kayak begini lagi. Kita tinggal bikin apa namanya library-nya. Kita panggil library-nya kayak begini. Ini misalkan ganti jadi library. Loh, ini berubah bahasa bentar. Nah, ini hapus meme-nya. Nah, ini panggil library-nya, kemudian panggil session-nya seperti ini. Nah, namun kalau misalkan dibikin kayak begini, ini pasti ribet. Jadi di setiap di setiap controller harus dibikin terus gitu kan, capek-capekin diri kita gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jangan dibikin di sini, melainkan dibikin di autoload-nya tadi. Kita tambahkan library-nya di sini, yaitu kita tambahkan session. Gitu. Cukup gitu doang. Setelah itu kalian bisa menggunakan session sesuai dengan yang ada di user guide-nya. Misalkan mau tambah session. Nah, oke. Nah, itu aja paling. Nanti ada di library-nya di sini. Nah, session library. Kayak begini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini normalnya kalau kalian pakai PHP native. Kalau kalian pakai PHP native kan bikinnya kayak begini. $_session kapital semua, baru masukin nama sessionnya apa. Tapi kalau misalkan pakai CodeIgniter, caranya pakai $this, terus panah ke kanan, tulis $this lagi, tulis sessionnya, habis itu itemnya apa. Misalkan itemnya adalah username, gitu. Kalian kan biasanya nulis username, kayak gitu. Atau bisa pakai cara ini lebih lengkap. Ini sama aja. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Biasanya konfigurasi itu loh ya, Kaisam. Kalau misalkan ada error ya, kadang kita kan, autoload-nya tadi keliru, entah mungkin Oh iya. namanya, ada seperti itu ya. Kadang kalau sudah ketemu pesan kesalahan tersebut, tadi ini maksudnya apa gitu, Betul. Jadi itu gimana gitu ya. Padahal udah sama semua gitu ya. iya benar. Kadang kita kalau ngoding itu nggak boleh sempit banget gitu. Pemikiran misalkan nemu salah di error baris 19. Oke, kira-kira ini baris 19 nih bawa embel-embel apa aja nih gitu. Misalkan dia bawa embel-embel URL, oh berarti autoload-nya gitu. Oke, keren ya. Yaudah, mungkin bisa silakan Ardan nih. Dia pakai Laravel Ardan. Wah, Ardan mungkin mau tanya. itu Aslam, Laravel untuk yang pro itu. tadi ya, Endar silakan ya. Ada Zahra mungkin ingin bertanya ya, Baron itu ya, silakan. Kalau ada mungkin kita cukupkan ya, sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi CodeIgniter ini salah satu buat pemula ya. Oke. Nanti misalkan sudah lanjut, mungkin model view controller yang lain ada ya. Entah mungkin kalau di JSP itu ada Hibernate, Spring gitu ya. Tapi tergantung kemauan dari stakeholder, maunya apa mereka ya. Kalau dari Pak Solekan, kalau nggak keliru sudah Node.js atau Vue Vue.js gitu ya. Apalagi itu ya baru-baru ya. Karena kadang bukan masalah baru tadi ya, seakan-akan seperti SQL yang tidak berelasi, tapi mereka sebenarnya berelasi, tinggal kita dipermudah, udah bikin database-nya saja ya. Misalkan nanti mau dipanggil primary key yang dari mana, sudah ada yang penting kita sudah beri tanda panah, misalkan dari sini ke sini gitu ya. Intinya sih permudah saja agar banyak tawaran solusi. Tapi kadang saking tingginya ya, semakin canggih kadang harus didukung oleh resource yang cukup juga ya, karena harus diinterpret lagi dia ya, diproses baru diterjemahkan, diproses sehingga waktunya dan ada kelemahan atau mungkin nilai plus minusnya ada ya, ada trade off di situ. Oke, tergantung stakeholder tadi aja maunya pakai apa ya.
Kalau lebih aman CI atau apa nih? Laravel atau Zen atau apa? Sama ya? Kurang tahu kalau masalah security-nya. Cuman kalau Laravel itu apa ya namanya, banyak banget fiturnya. Kalau misalkan kode igniter dikit cuma ini doang, apa doang gitu. Kalau misalkan di di Laravel itu ada multiple session, jadi kalau banyak lah pokoknya. Terus kalau misalkan error itu dikasih tahu errornya tuh benar-benar detail. Mungkin maksud Anda harusnya nulisnya begini gitu, dikasih tahu sama Iya. sistem Laravelnya. Ada Kayak gitu. information retrieval sama NLP ya berarti ya. Ada Hmm. AI-nya juga tuh, keren ya. Oke, makasih banyak ya, Haisam ya. Mungkin kita Ya. cukupkan dulu sekian ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu apa bisa ditambah lagi ya, atau mungkin direview kembali. Oke, atur nuhun ya, Kak Haisam dan teman-teman yang lain tetap kerjakan apa namanya progresnya. Mungkin Haisam sudah ngelihat ya, keren-keren ya aplikasinya. Iya mantap Pak. Di angkatan saya kayaknya biasa-biasa aja Pak. Dan dosen yang lain pun ya, Pak Pram melihat juga katanya kan, ingin melihat karena sepertinya apa sudah jauh gitu ya. Dan di sini untuk tubesnya mereka aplikasinya masing-masing satu mahasiswa satu tubes ya, sehingga bisa dilanjutkan untuk penelitian atau mungkin HKI gitu ya, atau mungkin ada lomba ya, bisa diangkat kembali dilanjut ke proyek akhir. Sangat-sangat banyak ya, sangat banyak yang memungkinkan. Oke, good luck untuk semua ya. Untuk Kaisam juga S1 ya, di mana? Value ya? Ya di tetangga Pak, di FRI Pak. Oh, FRI. Ya, oke. Ya, yaudah ya. Sip, sukses, sehat ya, dan semangat. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak.